bohong. Karena saya kan punya kalkulasi jarak dan segala macamnya lah ya. Akhirnya saya pukul tapi tidak kena. Karena memang saya nggak mau mengenakan dia biar jangan membekas di hatinya. Tetapi saya kenakan di sininya. Hampir kena ya, ke dinding. Dan itu biar membekas bagi dia sebagai pelajaran. Bukan membekas sebagai sakit hati. Kalau kena tubuhnya dia akan sakit hati sama saya. Percaya kawan. Tapi kalau dia tidak kena, dia akan menjadikan itu pengalaman yang paling berharga dalam hidupnya. Dulu tulangku mengajar aku seperti ini sehingga aku bisa seperti ini. Misalnya begitu ya. Karena dari SD sampai SMP dia sama bapaknya mengajar selalu dengan kekerasan. Saya tarik dari rumahnya karena dibawa bapaknya parang mau diparang dia. Dan puji Tuhan mungkin tahun ini dia sudah letnan 1 ya. Lek tu kan lek dah dulu baru lek tu ya. Jangan kayak kira-kira cerita-cerita lawak-lawak itu ya. Anaknya naik pangkat lah dari letnan 2 ke letnan 1. Dikirimlah surat ke kampung. Ini di kampung nih di Batak lah ya. Mak, aku sekarang sudah naik pangkat. Doakanlah mak ya biar pangkatku bagus. Sekarang aku sudah letnan 1 ya. Biar bisa aku naik karir 4 tahun lagi kata anaknya ini sama mamanya. Dibalas mamanya lah suratnya. Iyalah anakku katanya kan. Aku doakan pun kau supaya lekas naik pangkat 4 tahun lagi menjadi letnan 2 katanya. Kan letnan 1, letnan 2, letnan 3. Mungkin itu pikiran mamanya ya. Jadi itulah lawak-lawaknya kawannya. Tapi ya sudahlah. Kita mau bilang apa lagi. Ponakan saya itu orang miskin. Jadi dia masuk murni ya. Gak pakai uang kawan. Rumahnya gubuk reot-reot. Dulu waktu itu belum saya masuk ke YouTube ya. Saya minta doa dari semua penghuni Facebook saya. Saya nggak tahu ternyata doa kami didengar ya. Dia tes pertama gagal, tes kedua gagal, tes ketiga dia bekerja. Bahkan pernah dia ikut sama saya fotografi, semua lah ya. Menjaga-jaga membersihkan lahan orang, bawa glider. Pernah kerja di PT gitu ya. Pas yang keempat dia tes, dia datang ke rumah. Yang 1, 2 nggak datang ke rumah kawan. Datang ke rumah, permisi dan sebagainya lah ya. Apa kebutuhan dia, kami keluarga Utagalung mencukupilah, ya kan. Kami bantulah semampu kami. Jadi kalau orang Batak ada istilahnya pasu-pasu ni tulang. Itu mengambil cerita daripada Silaban dengan si Yakob. Itulah kan tulangnya Silaban itu ya. Bukan Silaban Nababan kan ya. Si si Ishak punya 2 anak. Esau dan Yakub. Ibunya itu kan punya saudara namanya Silaban. Silaban ini punya saudara Sinababan. Bukan gitu kawan. Ya itulah kalau di kitab ya. Dan diminta ibunya supaya menikahlah dia, ambillah anak dari pamanmu itu kan ya, atau tulangmu ya. Nah, itulah kisahnya di Kaminnya. Jadi kalau di keluarga kami memang tidak ada orang sukses, kayaknya susah semua ini. Tapi untunglah ada bereku itu dia sudah, ya mudah-mudahan dia bisa jadi laksamana ya. Minimal bintang 1 lah jadilah ya. Kalau melati 3 sudah di tangan, asal hiduplah sampai nanti ya jangan kena tembak dia mati. Kan lawak kawannya. Kalau di kita ini jarang itu ya. Kalau angkatan laut banyak latihan mati bukan karena perang ya. Itulah mungkin masih yang bisa kita pakai. Waktu itu ada naik amfibi, tenggelam, naik kapal selam, naik ini macam lah ya. Jadi kesannya sayang, maunya mati di peperangan kan satu kehormatan ya. Nah, jadi kawan-kawan, itulah kisah kami ya. Saya bilang sama dia, setiap perkara kecil untuk perkara besar itu saya tanamkan terus itu ya. Pernah saya marah, saya bilang, jangan bawa ajaran bapakmu di rumahku ya. Kalau nggak suka aku bilang, di sini harus disiplin ya. Ya akhirnya dia belajar disiplin, bangun pagi, mulai pandai lah dia mengurus dirinya sendiri ya, enggak kumanjakan kawan. Ya waktu itu kehidupan kami juga susah, jual-jualan bubur ayam kami ya, waktu itu di depan ruko itu. Uang jajannya saya kasih 5.000 sehari. Kalau ada, kalau enggak ada juga pernah juga enggak ya, karena lupa.
mungkin saya lagi kemana begitu ya kawan-kawannya. Semangat juangnya tinggi. Saya bilang kalau cari uang saya nggak punya. Tapi kalau mencari semangat hidup, sini kau, kuajari kau, banyak ilmu gue bilang. Kuajari dia mulai dari zaman dulu ya komputer ya. Mulai dari merakit komputer, menginstal, sampai programming segala macam lah. Pandai lah dia ngutak-ngatik itu semua. Ya, dan puji Tuhan dia jurusan pelaut. Bukan marinir kawan, pelaut. Pelaut itu kan calon-calon laksamana ya. Kan kalau Kopassus, kalau dari TNI infanteri, kan ada gitu-gitunya. Ya itulah cerita sedikit bahwa ternyata ada lagi yang sukses kawan. Opungnya kami ya, tapi kakak beradik lah gitu ya. Satu keturunan. Menteri, pernah menteri opung kami kawan. Namanya Menanti Sitompul. Searching kalian aja menteri zamannya Soekarno. Dia itu kan lulusan ITB. Angkatan Soekarno. Tapi dia sampai akhir hayatnya miskin. Karena dia tidak tahu korupsi, nggak tahu apa-apa. Begitu Soekarno turun dia pulang ke kampung. Bertani di kampung ya. Kalau otaknya brilian kawan. Ya. Menanti Sitompul. Cari kalian aja. Menanti Sitompul. Begitu dia meninggal. Dimakamkan di kampung. TNI datang. Digali kuburnya dibawa ke Taman Makam Pahlawan di Sumatera Utara, di Medan kalau nggak salah saya, atau di Tarutung, saya lupa. Dibawalah ke sana begitu ya. Itulah cerita saya ya. Oke, kawan-kawan, ingatlah tidak selalu kesuksesan itu adalah kekayaan. Tapi tidak salah juga kesuksesan itu adalah kekayaan. Paham ya? Dia tidak selalu sukses itu harus kaya, enggak. Tetapi jangan kalian salahkan juga kalau orang sukses dengan kekayaannya. Itu pun kita nggak bisa menghakimi ya. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Karena Tuhan pun tidak menginginkan kita miskin kawan. Kalau Tuhan menginginkan kita miskin, takkan dibuatnya firman. Belajarlah pada semut. Orang malas jangan diberi makan. Kan banyak ayat di Alkitab kawan. Itulah yang membuat negara-negara Kristen bisa menyaingi negara-negara Yahudi. Negara Yahudi cuma satu negara Yahudi ya. Kenapa begitu? Karena perintah di dalam Bible ada orang malas jangan diberi makan. Itulah menjadi konsep Amerika ya. WASP. W itu white, A itu apa? Anglo, S itu Saxon, P itu Protestan. Amerika itu dulu sempat semboyan ya. Makanya Kennedy kan Katolik langsung meninggoy. Gak jadi lagi dia kawan. Di stop di situ ya. Oke. Kita lanjutkan lagi kawan ya. Cerita kita siang hari ini. Salam horas leku Tuhan Yesus Kristus memberkati pekerjaan Leriones Tagalung. Amin. John Wesley, kalau nggak salah kuliah ini di Kalimantan ini. Ya, salam leku. Oke. Ya, kawan-kawan, sekarang saya menemukan sebuah video. Kita simak dulu video ini ya. Ini ada orang-orang paten ini, orang paten ya. Kalau kami bilang paten kali orang ini, wah kita dengar dulu. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Enggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Tewas ulama besar dibuat jaris tuh kawan. Injil sudah tidak ada lagi. Injil itu tidak pernah ada. Ini Injil. Ya Al-Quran ini Injil. Si Aristo yang lebih benar kawan. Kenapa? Injil itu adalah berita kabar baik kawan. Al-Quran itu kabar baik apa kabar enggak baik? Kan begitu. Kalau mereka merasakan itu kabar baik berarti benarlah apa yang dikatakan si Aristo. Ini Injil. Ini Injil. Al-Quran ini Injil. Ya. Kawan-kawan, mereka ini tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Sekalipun bergelar profesor, doktor, hantu belau, tetap loaknya itu di depan. Injil katanya tidak ada lagi. Apa arti Injil? Adalah kabar baik. Kalau di Islam adalah firman Allah yang disampaikan oleh Isa.
lengkapnya firman Allah yang diterima oleh Isa dari malaikat Jibril kan diperkuat dengan Rohul Kudus gitu. Dan disampaikan kepada pengikutnya, itulah Injil. Sekarang di dalam Al-Quran masih ada nggak ucapan Nabi Isa? Ada kawan. Nah ini orang-orang ini tidak paham apa itu Injil. Wah itu Al-Quran katanya. Bukan Injil itu Al-Quran. Sekalipun itu ucapan Isa. Woi bodoh. Oke kita uji kawan ya. Sekarang kita uji dulu. Surah 19. Saya mulai dari sini aja. Tahu kalian Injil pertama apa? Nah ini. Kalau kalian paham kawan. Injil pertama itu isinya adalah surah 19 ayatnya 30. Nah ini. Ini petikan langsung loh kawan ya. Bukan ece-ece. Tapi mereka nggak ngerti tuh apa itu petikan langsung. Yang diisi kepala mereka nggak tahu lah. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, buka kurung tutup kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini ucapan langsung Nabi Isa waktu dia di dalam buayan. Artinya kalimat ini pernah diucapkan Isa. Allah SWT hanya menyampaikan kembali kepada Jibril. Dan Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Paham kalian maksudnya kawan? Artinya Injil itu masih ada meskipun sepotong-sepotong di dalam Quran. Oh itu bukan Injil. Ya kalau itu bukan Injil lantas apa? Kita pun jadi bingung apa sih Injil ini? Ya, saya nggak tahu apa definisi Injil ini. Kalau kata mereka apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itulah Injil. Itu kan disampaikan Nabi Isa. Firman Tuhan. Ada lagi, ada banyak. Ya. Bacakan saja dari Al-Quran itu. Ucapan-ucapan Isa banyak kawan. Petikan-petikan langsung. Oh, Al-Ma'idah 116. Al-Ma'idah itu surah 5 apa 3? Tunggu ya. Surah 5. 116. Kita lihat ini. Dan ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Jadi ini pernah Allah SWT berfirman kepada Isa putra Maryam. Engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab. Ini kan kalimat langsung kawan. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau tidak mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi ya, ini ucapan Isa loh kawan. Tapi sekarang mereka sangkal. Ini ucapan Isa, percakapan Isa dengan Allah bukan ketika Isa lagi di dunia. Tetapi setelah Isa nanti. Di hari akhir katanya. Atau setelah di langit kedua kata mereka. Mereka ini memang, tahu kalian kenapa dia katakannya begitu? Kubukakan dulu tafsir Ibnu Katsir. Benar nggak ocehan orang itu begitu ya? Ya. Aduh. Selalu mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Hal ini pun termasuk kitab Allah yang ditujukan kepada hamba dan rasulnya. Yaitu Isa putra Maryam seraya berfirman padanya di hari kiamat. Di hadapan orang-orang yang menjadikan dia dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah yaitu. Jadi obrolan ini kata Ibnu Katsir terjadi di hari kiamat. Dari mana Ibnu Katsir tahu? Ibnu Katsir melebihi Allah itu sendiri. Allah tidak ada berfirman itu di hari kiamat. Dan Ibnu Katsir bisa tahu kawan. Dari mana dia tahu? Ada enggak di sini asbabun nurutnya? Kita lihat. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang selain Allah? Di balik kalimat ini terkandung ancaman yang ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Sekaligus sebagai, ini Nasrani kawan. Nasrani kan tidak ada di hari kiamat itu. Nasrani sudah berlalu ya. Sekaligus sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka di hadapan semua para ahli, para saksi di hari kiamat. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Qatadah
dan yang lainnya. Qatadah ini saya nggak tahu apakah Muhammad juga ini nama lainnya. Kan tidak mungkin ya. Muhammad ya Muhammad. Kalau Muhammad yang bercerita adanya asbabun nurut. Dari syanu ke syanu, dari syanu ke syanu. Pengertian itu disumpulkan oleh Qatadah melalui firman selanjutnya. Jadi ini tafsir Qatadah ya. Disimpulkan sendiri oleh manusia. Mereka tidak ngerti kawan hari kiamat. Enggak ngerti laku. Kalau kita kan jelas ada ungkapannya di situ. Hari kiamat, hari akhir. Ya. Saya sudah baca ini kawannya. Tidak ada di sini asbabun nurutnya enggak ada. Tidak ada dikatakan Muhammad dari dari Aisyah era begini bogono begini. Tidak ada ini. Qatadah ini saya enggak tahu juga dari mana dia tahu nih. As-Saidi mengatakan kitab dan jawaban ini terjadi di dunia. Lihatlah. Tafsir Ibnu Katsir adalah perang pendapat para ulama Islam. As-Sadi mengatakan kitab dan jawaban ini terjadi di dunia. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Jarir. Ia mengatakan bahwa hal ini terjadi ketika Allah mengangkatnya ke langit. Imam Ibnu Jarir mengemukakan alasannya untuk memperkuat pendapat tersebut melalui dua segi. Yaitu pertama, pembicaraan dalam ayat ini memakai bentuk madi masa lalu. Kedua, firman Allah SPT menyebutkan jika engkau menyiksa mereka. Al-Maidah 118 dan jika engkau mengampuni mereka. Al-Maidah 118 ya. Jadi ini katanya bentuk masa lalu. Jadi ini diucapkan ketika Isa di bumi. Pertanyaannya, inilah yang mereka sangkal sekarang. Kenapa? Kita jadi bisa bertanya kepada mereka. Siapa yang menuhankan Isa pada zaman tahun 1 sampai tahun 33 dan siapa yang menuhankan Maryam? Kalau menuhankan Isa oke lah. Maryam ini siapa? Disinilah mereka tidak mampu menjawab. Karena dari tahun 1 sampai tahun 33 tidak ada orang yang menuhankan Maryam. Oh ada dulu aliran ini di tahun 350 itu kan 350. Isa hidupnya kan tahun 1 sampai 33 ya. Jadi kawan-kawan mereka ini adalah orang-orang yang bangga jadi orang on mengatakan Injil Isa sudah musnah. Tidak pernah ada kata si apalagi kan kayak nama sudah lenyap. Mungkinkah Injil Isa lenyap dari muka bumi ini? Kalau sampai Injil Isa lenyap, saya sebagai orang yang berlogika baik, tidak akan percaya bahwa Allah mampu menjaga kitabnya. Saya nggak percaya. Injil Isa aja udah lenyap katanya. Bagaimana mau menjaga Quran? Apakah Quran terjaga? Tuhan mengatakan, Allah mengatakan apa? Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Karena itu Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk tulisan, tetapi ditaruh di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Itulah yang terjaga. Kalau itu saya aku terjaga. Kalau yang kitab sekarang, jangan kau percaya kawan. Allah sendiri yang bilang celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Bukan saya. Ya. Kalau nggak percaya, bisa nggak diuji bahwa seluruh isi hati Nabi Muhammad atau seluruh yang difirmankan kepada Rasulullah baginda Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu sudah tertuang di dalam Al-Quran yang 114 surah itu? Belum kawan. Kenapa belum? Karena masih banyak tercecer di hadis firman Allah. Hadis itu kapan diterbitkan? Jauh ratusan tahun, bahkan ada tahun 900 atau bahkan ada tahun 1000-an setelah Nabi Muhammad wafat. Paham ya? Dan celakanya Allah SWT tidak pernah mengatakan menjaga hadis. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah hadis itu adalah bagian dari firman-Nya. Dan celakanya lagi ada hadis mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan tulislah. Jangan kau tulis apa yang keluar dari lisanku selain Al-Quran katanya. Paham ya? Jadi kalau kalian baca kitab-kitab mereka kawan, ulama mereka itu ribut di situ tafsir itu. Nah, ini. Mereka ribut sendiri. Nah, tetapi kedua alasan tersebut masih perlu dipertimbangkan. Makanya mereka selalu meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Karena di dalam tafsir Quran mereka selalu pertimbangan-pertimbangan. Belum ada keputusan. Apakah tafsir Ibnu Katsir ini berlaku sampai hari ini? Berlaku. Bahkan tafsir Ibnu Katsir ini akan berlaku sampai hari kiamat. Gak ada yang berani membantah tafsir Ibnu Katsir ini kawan. Ya.
Mengingat Mahdi menunjukkan pengertian bahwa kejadiannya merupakan satu kepastian yang telah ditetapkan. Ya. Mahdi itu satu yang sudah telah ditetapkan. Artinya sudah terjadi. Bukan bentuk lampau. Masa yang akan datang. Tapi sudah terjadi. Ya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Hingga akhir ayat. Ini merupakan upaya pembersihan diri Nabi Isa As terhadap perbuatan mereka dan menyerahkan perkara mereka kepada kehendak Allah SWT. Ungkapan dengan berbentuk syarat ini tidak memberikan pengertian kepastian akan kejadiannya. Jadi mereka ini selalu tidak pasti, kawan. Makanya mereka selalu meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Karena sampai hari ini minta pun mereka tetap nggak ketemu. Minta pun mereka tetap tidak ketemu. Seperti juga yang terdapat di dalam ayat-ayat yang bersemisal. Tetapi pendapat yang dikatakan oleh Qatadah dan lain-lainnya adalah pendapat yang paling kuat, yaitu yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi pada hari kiamat dengan makna yang menunjukkan sebagai ancaman kepada orang-orang Nasrani dan kecaman serta celaan bagi mereka di hadapan para saksi di hari tersebut. Ya, jadi kalian bacalah ini kawannya. Nah, sekarang mengapa kedua tokoh itu mengatakan Injil sudah tidak ada lagi? Padahal kalau kita baca hadis Bukhari 3, Muhammad masih bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan di dalam hadis itu dikatakan Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani yang atas seizin Allah. Dan di hadis Bukhari 6467 dikatakan di situ Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Jadi Injil itu sudah sesuai kehendak Allah. Masa atau mengapa Allah tidak meminta Muhammad melindungi Injil itu? Logik kita berpikir begitu ya. Sementara Al-Quran, Allah meminta umatnya untuk melindungi Quran itu. Kenapa Injil tidak dilindungi Allah? Saya tidak tahu kawan. Kenapa? Tapi yang hebatnya, umat Islam bangga mengatakan bahwa 3 kitab Allah sudah musnah, sudah hilang, diubah-ubah, diedit. Cuman 1 yang belum musnah dan 1 yang belum diedit. Kalau kalian tanya, saya nggak percaya. 3 saja nggak mampu dijaga, apalagi 1. Paham ya? 3 ini awalnya kan 1. 1 Taurat hilang. Zabur hilang. Injil hilang. Al-Quran di ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Bagaimana jalannya kawan? Validasi tidak pernah ada. Bahkan sumber tertua hanya 2 lembar Birmingham itu. Lantas bagaimana mereka nemukan yang lain? Yang di Sanaa, kalian cari ada profesor doktor siapa itu? Orang muslim. 63 surah. Yang ada tulisan atas, tulisan bawah itu. Cobalah. Ya. Lantas bagaimana bisa 114 surah ini? Itulah namanya Project Cairo. Jadi Al-Azhar mengadakan sebuah proyek menghimpun seluruh kita salinan-salinan katanya. Dan tahun 1924 itu dikumpulkan jadilah yang 114 surah ini. Paham ya kawan-kawannya? Nah itu kawan. Nah sekarang bentar ya. Siapa nih? Sabar dulu kawan, sebentar ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu si tebal bibir. Tebal bibir juga ini. Oh. Bentar ya. Kita lihat dulu ini si hafal bibir juga ini. Sabar. Mereka ini kawan, satu yang kita salut, tidak tahu malunya itu kawan. Kalau tahu malu tidak seperti ini dia kawan. Tapi karena mereka enggak tahu malu, aduh salut kali aku. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Mu'alaf Syamsul Arifin. Hewan-hewan beragama. Kita dengar dulu ya. Lihat dalam surat Al-Hajj. Oh tunggu. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam.
Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah, bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya. Ya. Kenapa dia tidak bilang babi juga kawan? Kali ini yang pertanyaan saya. Anjing, babi, kenapa tidak dia bilang? Terkadang kita memang aneh kawan ya. Kalau dibilang sapi, tidak ada yang marah. Nanti kecuali orang Hindu yang marah kok kau mualaf kan sapi gitu ya kan. Sapi pun mualaf dibuat si Nababan ini. Saya jadi lucu ya. Kucing, ayam, tidak ada yang marah kalau dibilang itu kawan. Tapi kalau babi pasti marah. Kenapa enggak si Nababan bilang itu? Cobalah kalian pakai edge kepala. Orang ini memang tidak tahu malu. Kumpulan orang-orang tidak tahu malu di seluruh dunia. Ya inilah mualaf ini. Ya. Mereka sok hebat melebihi orang Islam itu sendiri. Yang dari lahirnya Islam. Untung enggak jamaahnya bertanya, Pak babi apakah juga ya ini? Katanya. Coba ditanya gitulah. Kalau enggak dimaki-makinya, langsung dirubahnya lagi. Kecuali binatang haram. Loh, unta itu haram. Aduh. Cobalah, kita dengar lagi ya. Ini kawan keterlaluan orang ini. Hewan pun punya agama luar biasa ini. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Ya, kucing itu Islam, sapi itu Islam, kambing itu Islam. Terus babi gimana? Anjing gimana? Karena katanya semua makhluk sujud kepada Allah. Kan lucu kawan. Aduh, bagaimana kalau dibilang orang, kok jadi agama hewan sih? Mana lebih dulu diciptakan hewan atau manusia misalnya? Kan jadi susah kita dibawa orang ini. Jangan kalian bilang saya membela Islam ya. Saya tidak membela Islam. Saya hanya ingin mengkritisi orang ini yang suka menjelek-jelekkan kita Kristen ini kawan. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, terima kasih kawan-kawan. Akhirnya pecah telur. Dari tadi 0. Terima kasihlah atas kebaikan siapa saja ya. Nanti saya lihat lagi. Jadi kawan-kawan, untung nggak dia bilang babi, anjing, monyet. Saya kira dia berani mengatakan itu kawan. Dia ambilnya kucing karena hewan piaraan, ya. Sapi, kambing. Coba dilanjutkannya babi, anjing, ibu-ibu katanya. Babi bapak-bapak katanya. Adalah tat misalnya. Baru tahu aku ada agama hewan. Berarti mereka ini kelas-kelas hewan juga. Gak ngerti aku kawan. Tapi ini gak dianggap sesat ini. Dielu-elukan karena dia selain membuat kesesatan juga bisa memaki-maki Kristen. Kan luar biasa kawan. Luar biasa. Agama hewan kok sama dengan agama manusia? Berarti level-level mereka level-level hewan. Bernat Nababan, bertobatlah kau bertobat. Makanya kau meminta ditunjukkan jalan yang lurus, tidak ketemu kau terus. Bisa-bisa aja kau samakan agama Nabi dengan agama hewan. Kamu bodoh. Apa agama Muhammad? Islam. Datang dia, kucing juga Islam Pak. Katakan lawak kawan. Bodoh kali ini. Kenapa MUI tidak turun tangan? Orang-orang seperti ini malah dipelihara. Makanya aku bilang yang merusak citra Islam itu sendiri. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca. Nah, seluruh Nabi Islam. Gak ngerti ya kawan. Lucu sekali. Iklan dulu kita ya sebelum kita lanjut. Aku ambil minum dulu. Iklan di YouTube ya.
Ternyata kawan, level si Juma selevel babi. Level si Juma selevel kucing. Level si Nander selevel sapi. Level si Kores selevel monyet. Dalilnya mana? Bernard Nababan mengatakan, yang lebih parah Nabi pun selevel itu. Aduh. Untunglah dia keluar dari Kristen. Gak ada Kristen sebodoh itu. Waktu dia di Kristen dia cerdas, dia elulkan orang. Orang cerdas ikut kami. Sekarang dia masuk ke situ. Kan jadi on dia, on kawan on. Makanya mereka selalu mengatakan, kalau dari mereka pindah ke Kristen dibilangnya on kan. Inilah on contohnya. Dulu dia dari Kristen cerdas, sekarang jadi on. Nanti pindah lagi dibilang on dia. Ada yang WA saya dibilangnya gini. Lah jadi takut aku nanti makan sate kambing. Bisa demo berjilid-jilid. Makan Islam katanya. Aduh. Makan yang beragama jadi di kambing. Aduh. Memang tolol orang ini. Jangan kalian bilang aku membela Islam ya. Tidak. Aku hanya mau mengingatkan kawan-kawan Islam. Wih, ini loh si penghujat Kristen itu. Ternyata dia juga menghujat Islam. Ternyata dibilangnya semua hewan. Baca ini. Kita dengar semua. Cuman diambilnya contoh 3. Ya. Tunggu ya kita ulang. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah? Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, semua alam katanya kan, berarti semua hewan. Aduh. Dia suka kali menghina Kristen. Sekarang tanpa sadar orang Muslim dihina, diam semua. Karena memang level mereka memang level celeng. Celeng, babi, anjing, semua itulah. Diam mereka kawan. Kalau aku ku tegur itu, kayak si Suma, hadapi aja Bernard Nababan. Oh Bernard Nababan, kenapa kau bilang semua makhluk adalah Islam? Nanti babi jadi apa? Bagaimana kalau babi dibilang orang-orang itu? Coba kau gimana menurut kau katanya? Masa agama Nabi kau samakan dengan kondit? Lawak kawan. Gak tahu mereka dihina-hinanya. Jangan-jangan ini agen spionase Mama Rica. Kayak Snok Horgonye. Dia tidak bisa menaklukkan Aceh, katanya dia pergi ke Arab, belajar bahasa Arab, belajar agama. Pulang-pulangnya dia hajar itu. Jangan-jangan itu juga bisa jadi kawan. Gak ngerti lah kawan. Ngeri-ngeri sedap. Aku mendengarnya jadi takut. Ya. Tapi mereka bangga kawan. Selevel mereka level-level hewan. Kalau saya nggak mau kawan dibilang hewan Kristen, nggak mau saya. Masa level saya sama dengan babi? Masa Paulus sama dengan babi levelnya? Satu agama Paulus dengan babi? Nggak maulah saya kawan. Kalau mereka bangga kawan. Karena bagi mereka, on itu adalah satu kebanggaan. Kan aku bilang begoders. Bangga jadi orang goblok itu adalah satu anugerah. Oke lah kawan, itulah dulu yang bisa aku sampaikan ya. Kalian ulang-ulang nanti itu. Ya, apa ucapan si Bernard Nababan ini ya. Surah Al-Hajj ayat 18 katanya. Ya. Jadi dia bilang level Nabi, level hewan-hewan itulah. Kucing, kambing. Aduh, seluruh makhluk katanya. Berarti termasuklah situ. Makhluk. Babi itu makhluk apa enggak? Makhluk. Termasuk di dalamnya kan. Kalau aku enggak maulah najis tralala disetarakan. Aku beribadah sama dengan hewan. Mana mau aku kawan. Tapi kalau mereka bangga. Oke, kita diskusi dikit ya dulu kawan.